Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Odin Reborn. Ya, seperti biasa kali ini saya akan memaparkan materi materi dari mata kuliah Automation System, yaitu di pertemuan 2. Mari kita review buat materi yang telah dipaparkan dari Bapaknya, Bapak dosen Pak Nanang. Oke, di sini saya akan memaparkan materi di pertemuan 2 yang berjudul komponen pasif pada elektronika. Baik, kita buka saja. Nah, di sini ada definisi komponen elektronika. Komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronik. Dalam rangkaian elektronika, pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Setiap komponen elektronika dibuat dengan nilai fungsi yang berbeda berdasarkan produsen pembuat komponen elektronika tersebut. Setiap komponen elektronika memiliki tipe, nilai, dan simbol yang berbeda. Tipe dan nilai yang melekat pada suatu komponen elektronika memberikan arti, fungsi, dan pabrikan pembuatnya. Sedangkan simbol komponen elektronika ditentukan berdasarkan jenis dan fungsi tanpa membedakan pabrik atau pembuat komponen elektronika tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada definisi komponen elektronika. Lanjutan dari yang tadi adalah dalam perencanaan rangkaian elektronik, pemilihan komponen elektronik yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang baik. Seperti gambar-gambar di bawah ini adalah contoh komponen dari komponen elektronika. Ada seperti transistor, diode atau kita biasa disebut dioda di sini ya di Indo. Ada lampu LED, fotodioda, resistor LDR, terminator, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada komponen elektronika seperti komponen pasif, yaitu komponen elektronik yang dalam pengoperasian tidak membutuhkan sumber tenaga atau sumber arus tersendiri. Biasanya arusnya itu dari chipboard itu sendiri dan tidak memiliki power khusus. Di sini ada jenis komponen pasif seperti ada resistor, yaitu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Satuannya adalah ohm. Nah, fungsi dari resistor itu ada sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik, dan lain-lain. Nah, di sini ada jenis resistor seperti di gambar. Ada simbol velg resistor, bentuk velg resistor, simbol variabel resistor, bentuk variabel resistor. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, resistor fix adalah resistor yang nilainya rendah atau tetap seperti gambar di atas. Nah, yang resistor variabel ini adalah yang nilainya bisa diatur, yaitu jenis ini sering disebut dengan variabel resistor atau potensiometer. Nah, di sini ada jenis resistor masih tadi ada juga LDR, light dependent resistor, termistor. Di sini ada untuk jenis kapasitor. Nah, kapasitor atau disebut dengan kondensator adalah komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Nah, suatu nilai untuk kapasitor kondensator adalah farad atau F. Di sini ada jenis kapasitor, yaitu yang
tadi ada kapasitor keramik, ini untuk fisiknya ya, kapasitor keramik, kapasitor polyshatter, kapasitor kertas, kapasitor nika, ada yang elektrolit dan tantalum. Nah, di sini ada untuk pengertiannya itu seperti kapasitor keramik, yaitu kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis atau persegi empat. Untuk kapasitor polyshatter adalah kapasitor yang terbuat dari polyshatter dalam bentuk persegi empat. Nah, ada juga kapasitor kertas, capacitor, yaitu kapasitor yang terbuat dari kertas. Pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 VF sampai 4 UF atau farad. Nah, ada juga kapasitor mika, adalah kapasitor yang terbuat dari bahan mika dan nilainya itu antara 50 pF sampai 0,02 pF. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kapasitor elektrolit, yaitu kapasitor yang bahannya dari isolatornya terbuat dari elektrolit atau elektrolite dalam bentuk tabung dan silinder. Yang terakhir juga ada kapasitor tantalum, yaitu kapasitor yang bahannya itu dari isolator juga berasal dari elektrolit, namun dengan kapasitor tantalum karena kapasitornya di sini memakai bahan logam dan tantalum sebagai terminal anodanya atau buat plusnya. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk kapasitor variabel ada Farco gambarnya seperti ini, untuk simbolnya seperti ini, untuk trimer seperti ini. Di sini ada untuk kapasitor variabelnya yang tadi, untuk pengertiannya adalah di Farco atau variabel kondensator adalah terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitasi Farco berkisar antara 100 pifarad sampai 500 pifarad. Nah, yang kedua ada trimer, adalah kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturan. Rangkaian elektronika berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tune nilai kapasiti trimer dan hanya sampai 100 pifarad. Mungkin untuk materi pertemuan 2 ini sampai di jenis kapasitor dulu. Oke. Untuk materi selanjutnya mungkin akan kita lanjut di pertemuan 3. Jika ada kendala atau apa bisa ditanyakan di diskusi kampus. Nah, bisa dijawab oleh Bapak Nanang. Di situ juga ada materi lainnya, untuk tugas-tugasnya berada di situ semua. Baik, untuk sekian tugas video pertemuan 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.